Selain satu persatu memastikan komponen tim kepelatihan bisa lengkap, PSSI memang sampai detik ini masih mengupayakan soal penambahan pemain. Nah, kemarin pastinya kita cukup lega karena proses Ole Rummenigge di sidang DPR akhirnya clear dan tinggal sidang aja. Sehingga sekarang fokus berikutnya adalah gimana caranya ngebut berkas dari Cairo, serta katanya sekalian ada satu striker dan satu kiper. Mungkin sebagian besar dari kita udah menduga kalau sosok striker lainnya yang akan diurus adalah Mauro Zelstra. Akan tetapi satu sosok kiper inilah yang mungkin masih jadi tanda tanya. Beneran Emil nggak sih? Kan gitu. Nah, di tengah kegundahan publik, tim baru Emil, yakni Palermo, justru memberikan kode sejelas-jelasnya, di mana melalui akun sosial media mereka memperkenalkan Emil sebagai pemain dari Indonesia. Jelas hal ini semakin menguatkan kalau Emil emang beneran akan jadi kiper yang bakal menjalani proses naturalisasi. Sekaligus membuat PSSI lagi-lagi dalam tanda kutip kecolongan karena manuver diamnya malahan di-spill pihak lain. Di sisi lain ada cerita dari Miliano Jonathans, di mana dalam podcast Selesai milik Coach Justin, Faham dan Hamedan menjelaskan secara detail soal gimana proses naturalisasi dari pemain berkaki kidal yang satu ini. Tentu saja sampai detik ini publik masih sangat berharap kalau Miliano benar-benar akan memilih Indonesia. Karena dengan kemampuan serta potensi yang dimiliki, Miliano diyakini akan menjadi sosok penting di sektor sayap tim Garuda. Penambahan pemain memang menjadi sesuatu yang terus diupayakan oleh PSSI. Tujuannya jelas agar tercipta sebuah komposisi skuad yang mumpuni untuk bersaing di level tertinggi. Memang dari sisi kualitas dan pengalaman internasional, para pemain tim Garuda masih satu level di bawah Jepang. Akan tetapi untuk bersaing dengan Australia, Bahrain, dan China di sisa laga round 3, sejatinya tim Garuda sangat punya peluang untuk menang. Apalagi di laga versus Bahrain dan China, kita main di kandang. Harusnya sih, 6 poin bukanlah sebuah target yang mustahil untuk didapat. Hanya saja pertanyaannya, bisa nggak tim Garuda tampil full squad? Kan gitu. Mengingat selama ini selalu ada aja sesuatu yang bikin kita nggak bisa tampil full tim. Entah masalah cedera lah, akumulasi lah, dan lain-lain. Padahal jika kita bisa full squad, kembali lagi Mimin percaya tim ini sangat bisa untuk bersaing, bahkan untuk minimal menahan imbang Jepang sekalipun. Ya sih, levelnya masih sekedar tahan imbang, kalau buat Jepang mah itu pun mungkin susah payah. Kalau untuk menang, persentasenya paling cuma 30-40%, realistis coy. Yap, kembali ke soal penambahan pemain. Setelah proses Ole Rummenigge clear di DPR dan tinggal menunggu sumpah, kini PSSI diketahui akan segera ngebut untuk proses berkas dari Cairo. Kemudian diketahui juga ada satu nama penyerang dan satu kiper yang akan diupayakan cepat. Nah, perihal striker, 90% asumsi itu jatuh kepada sosok Mauro Zelstra. Penyerang yang sudah bikin total 11 gol dan 3 assist dari 13 pertandingan musim ini bersama Volendam U21. Kemudian untuk sosok kiper, ini juga publik menaruh asumsi kepada sosok Emil Audero Mulyadi, di mana Emil memang dianggap sangat layak untuk setidaknya jadi pelapis ideal bagi Martin Pas. Nah, meskipun PSSI belum bilang apa-apa, tapi entah ini sebuah kode atau gimana, tim baru Emil yakni Palermo secara bangga mengumumkan Emil sebagai pemain dari Indonesia lewat akun sosial medianya. Tentu saja banyak yang berpendapat jika PSSI kaget, karena kecolongan lagi nih. Sebab selama ini mereka udah diem, malah pihak lain yang bocorin. Tapi sekali lagi ini nggak apa-apa, karena konteksnya kan positif. Di
sisi lain ada cerita menarik dari Miliano Jonathans, di mana hal itu disampaikan langsung oleh Pak Hamdan Hamedan di podcast Selesai milik Coach Justin. Ya, Pak Hamdan, yang kita tahu udah deket banget sama keluarga Miliano, mengatakan jika sejak awal atau sejak era kepelatihan STY, Miliano adalah salah satu target utama dan statusnya adalah grade A, di mana Pak Hamdan mengungkapkan bahwa ia pertama kali menemukan bakat Miliano ketika mulai mendapatkan tugas dari PSSI untuk membantu proses naturalisasi pemain-pemain diaspora yang disiapkan untuk Piala Dunia U20. Karena pekerjaan sebelumnya sebagai Direktur Eksekutif Indonesian Diaspora Network United, Pak Hamdan memiliki data melimpah soal pemain-pemain diaspora yang tersebar di seluruh dunia. Dan data inilah yang ketika itu diberikan kepada jajaran pelatih Timnas Indonesia yang saat itu masih diasuh Shin Tae-yong. Ya, Pak Hamdan menjelaskan kalau nama Miliano Jonathans sempat disodorkan kepada staf pelatih yang ketika itu membutuhkan pemain di posisi penyerang. Menurut beliau, Miliano adalah pemain yang masuk kategori grade A. Pasalnya ketika itu usianya masih sangat muda. Miliano sudah pernah mengukir penampilan di Eredivisie alias kasta tertinggi Liga Belanda saat masih memperkuat Vitesse. Pada Juni 2021, saya mendapatkan SK untuk membantu persiapan Timnas Indonesia U20. Dimulai dari trial pemain diaspora. Saat itu mencari pemain diaspora untuk U20 tidak mudah. Kemudian ada beberapa nama dan diskusi. Saya pun menunjukkan database yang saya miliki kepada Coach Shin. Dia kan emang handle analis Timnas Indonesia di era Shin Tae-yong. Waktu itu mereka mencari striker. Saya pun menyampaikan jika ada striker bagus, namanya Miliano Jonathans. Pemain itu sebetulnya adalah grade A-nya Shin Tae-yong. Jadi waktu itu matriks saya sederhana. Pertama, pemain ini harus punya kontrak profesional di klubnya. Setelah itu, dia harus segera mengukir debut. Saat itu Miliano sudah 3 kali tampil di Eredivisie bersama Vitesse, ucap Pak Hamdan. Lebih lanjut, perihal asal-usul Miliano, Pak Hamdan juga menjamin kalau dia memang punya garis keturunan langsung dari Indonesia, di mana Miliano memiliki darah keturunan Indonesia dari keluarga ayahnya yang berasal dari Depok, Jawa Barat, sehingga dia sangat eligible untuk memperkuat Timnas Indonesia. Bahkan Pak Hamdan pun sempat makan bareng bersama keluarga dari Miliano, sehingga beliau tahu betul soal gimana soal ini. Termaksud ya soal gaya bermain Miliano yang dianggapnya punya kemiripan dengan sosok Arsene Robben. Keluarganya berasal dari Depok. Darah keturunan Indonesia Miliano didapatkan dari ayahnya. Kami memang punya list nama-nama pemain keturunan Indonesia. Kalau ditemukan nama tertentu itu sudah jadi bukti permulaan yang cukup. Sebetulnya dia adalah pemain yang menjanjikan. Namun tugas kami hanya mendata saja. Apalagi dia karakter bermainnya seperti Arsene Robben, winger kanan dengan tipe cutting inside. Ya, berkaca dari situasi yang ada, memang ketika itu Miliano harus apes lantaran mengalami cedera yang cukup parah. Nah, setelah sembuh, Miliano benar-benar menunjukkan performa yang bagus bersama Vitesse sampai akhirnya direkrut FC Utrecht yang main di Eredivisie. Memang secara hasrat, Miliano masih sangat terbuka untuk Indonesia. Namun ketika itu ia berujar kalau ia mau benar-benar dulu memastikan posisinya di klub, apalagi ia baru pulih dari cedera. Sehingga ia berkata akan ambil keputusan di akhir musim. Akan tetapi diketahui pandangan Miliano berubah saat tahu Indonesia sekarang dilatih oleh sosok-sosok legenda. Maka bukan hal yang mustahil jika mungkin tiba-tiba saja ada kejutan tak terduga di bulan Maret nanti. Ya, kalaupun belum bisa bulan Maret, paling enggak Juni pas lawan Cina dan juga Jepang, gak apa-apa deh kan gitu. Dan Mimin gak tahu kenapa ya, percaya Paul, pemain ini bakal bisa bergabung ke Timnas Indonesia. Ya, terlepas dari apapun, intinya sekarang ini fokus dengan apa yang pasti-pasti dulu.
Setelah Ole Romeni, bisalah Jairo paling enggak diusahakan. Kalau perihal Mauro atau Emil, ya itu bonus. Pokoknya pas bulan Maret nanti, Mimin berharap semuanya bisa clear sehingga pas hari H siap tempur. Dan memang keberadaan Ole serta Jairo pasti akan memberikan impact yang bagus buat timnas. Apalagi di laga versus Australia nanti, Ragnar absen karena akumulasi. Maka tim pelatih harus bisa memilih komposisi lini depan yang terbaik. Pemain seperti Eleanor Renders, ya Mimin rasa sangat bisa kok mengisi posisi yang ditinggalkan Ragnar. Untuk itu, ayo terus kita dukung dan doakan selalu, biar semuanya lancar, jaya, nggak ada hambatan berarti. So, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda.